Dari penglaris itu sendiri ada semacam kencingnya tuyul, jualan makanan yang berkuah, di dalamnya itu ada celana dalamnya 40 hari, 100 hari. Ulang, istilahnya isi ulang. Isi ulang ya. Oh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semua sobat Kilas Masa. Kali ini kita tetap ditemenin sama Ni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat agama lain. Kali ini kita mau membahas tentang penglaris ya teman. Karena banyak di luar sana ada perbincangan orang-orang ini tentang penglaris, sehingga penglaris ini kayak meminta tumbal atau dan lain-lain. Mungkin di sini teman-teman ada yang kurang tahu atau yang tahu atau yang punya pengalaman tentang penglaris, monggo komen di bawah, kita tunggu. Kali ini kita mau berbincang penglaris ini tentang bagaimana penglaris itu, apa itu penglaris. Mungkin ini juga nanti ada sedikit pengalaman tentang penglaris. Nih, bagaimana pendapat nih tentang penglaris ini? Maksudnya pendapat itu dari segi apa? Dari segi agama atau dari segi mistisnya ini bagaimana nih? Kalau memang dari segi agama, ya jujur aja itu diharamkan, karena penglaris itu menggunakan hal-hal yang tidak sewajarnya. Jadi apa istilahnya itu, kan itu memaksakan pembeli, tetapi pasti ada unsur-unsur yang tidak wajar di situ, entah itu medianya, entah itu apanya, seperti itu. Kalau dari segi agama, kalau dari segi mistiknya ya bermacam-macam Ya. Karena mediatornya juga bermacam-macam. Masuk unsur mana sih ini penglaris ini? Ilmu hitam atau ilmu putih sih? Kenapa? Masuk unsur ilmu hitam atau ilmu putih penglaris ini? Kalau menurut yang saya baca ini kan ada, kalau di hal-hal mistis atau gaib gitu, ada tentang ilmu hitam, ilmu putih. Saya kurang paham lah tentang hal itu. Tapi kalau penglaris ini didefinisikan di ilmu apa itu nih? Ya, mohon maaf, saya tidak mengurangi rasa hormat buat semua pedagang. Kalau yang namanya penglaris itu rata-rata pada umumnya, ya mohon maaf lagi, itu ilmu hitam. Karena apa? Unsur media yang dipakai itu hal yang tidak wajar. Kalau yang wajar tidak mungkin bisa sampai laris seperti itu. Ada yang wajar, ada. Jadi seakan-akan penglaris itu begini, ada orang jual makanan di mana yang menurut rasa, menurut kualitas, kuantitas itu tidak selayaknya, tetapi pembeli berjubel-jubel. Nah, ini pasti tidak wajar. Pasti insya Allah seperti itu. Tidak wajar, karena kan ya nggak mungkin dagangan, apalagi terutama di hal kuliner ya. Kuliner, betul. Biasanya umumnya penglaris itu untuk kuliner, umum itu mayoritas seperti itu. Kalau nggak enak, kuantitasnya juga nggak baik, kan nggak mungkin orang membeli. Iya, karena kan rasa ya nih ya. Nah, rasa, terus kebersihan apa itu kan kalau tidak sesuai dengan kriteria yang termasuk 4 sehat 5 sempurna, tidak mungkin ada orang membeli. Tapi anehnya di sini, meskipun tidak termasuk di dalam 4 sehat 5 sempurna tadi, dalam arti 4 sehat kebersihannya, kualitasnya, kuantitasnya, tapi mereka tetap rame. Nah, ini kan something. Nah, terus yang mau ditanyakan apa?
kan dari apa segi penjual tadi ya nih ya, Ya, penjual tadi itu mereka ini kenapa kok sampai apa ini, kenapa kok sampai memilih penglaris itu? Saya berpikir begini nih, aku milih penglaris, saya nggak mau tahu belakangnya, pokoknya daganganku laku. Ternyata di belakangnya ini ada efeknya. Sebetulnya di belakangnya ini ada efeknya atau enggak sih ini? nah itu tadi tergantung mediatornya. Oh, Tergantung berarti mediatornya apa. ada beberapa media di situ ya nih ya. Ya, Kira-kira apa aja nih media untuk penglaris itu ya nih ya? yang umum. Yang umum itu kalau orang Jawa dulu biasanya itu pakai air yang habis dipakai bersihkan beras itu loh. Oh iya. Nyuci beras itu Iya. ditaruh, disisihkan, itu dicampur sama garam yang kasar itu garam grosok, disiram-siramkan di depan. Tetapi kalau orang dulu bilang itu memang untuk ini semacam membersihkan saja, barangkali ada orang yang tidak suka atau apa, di depan warung atau tokonya itu sudah disiram apa-apa yang untuk supaya penjual tadi sepi, ya itu memang pembersihannya seperti istilahnya itu. Dan kepercayaan dari turun temurun ya. ya, dan hal seperti itu masih banyak. Masih banyak. Kalau yang dikatakan goib medianya Ya, apa ya itu? garam itu. Terus dari penglaris itu sendiri ada semacam kencingnya tuyul, katanya itu ada. Ada ya. Jadi orang jualan makanan sampingnya toilet biasanya begitu. Nah di situ tuyulnya di situ. Itu katanya kencingnya itu dicampurkan apanya, entah kuahnya, entah bumbunya, entah apa. Maaf saya tidak menyebutkan di sini itu pedagang Definisi apa ya. Ya. Ada yang ini apa, mencuci kakinya. Ya. Dan saya pernah melihat itu. Nanti itu pengalaman saya itu nanti. Ya. Mencuci kakinya atau kaki binatang. Ya. Itu dicampurkan di air cuciannya tadi ya. Jadi kalau sudah mau berangkat jualan atau sudah mau buka, airnya itu, air cucian tadi dimasukkan ke kuah atau ke bumbu. Biasanya seperti itu. Dan mohon maaf, ada juga yang ini pernah rame ini di era saya dulu, jualan makanan yang berkuah, di dalamnya itu ada celana dalamnya. Memang rame, memang bahkan depot itu belum buka ya. Pengunjungnya sudah banyak, antri. Tidak sampai 4 jam, tidak sampai 3 jam itu sudah habis. Saya putus ya nih, saya potong bentar ya. Gini ya teman-teman ya, bukan berarti semua pedagang yang ada toiletnya itu menggunakan penglaris. Betul. Bukan berarti ya, semuanya. Betul. Tidak semua. Ini yang kita bicarakan tentang penglaris yang ada toiletnya itu berarti bukan semua. Contoh kayak ada kafe besar, ada toiletnya rame, ya mungkin memang rasanya memang rasanya bagus gitu loh. Tapi cita rasa orang kan masing-masing, menyediakan fasilitas selera orang masing-masing gitu. Kita kembali lagi ke selera kalau makanan ini. Tapi kalau untuk bentuk fisiknya bangunan itu, kita nggak menyebut bentuk fisik itu bahwa dia penglaris. Saya sekali lagi seperti coba itu. Ini digarisbawahi. Kalau ada satu tempat kuliner, mereka sudah menyediakan fasilitas kamar mandi. Kalau kamar mandinya lebih dari satu dan yang satu ini tidak boleh dipakai, itu biasanya itu kamar mandinya tidak untuk umum loh ya. Maaf, saya jelaskan. Ya. Jadi pengunjung tidak bisa masuk ke situ. Ya. Ditutup, alasannya nanti pasti rusak. Alasan yang saya pernah tahu itu pasti rusak itu. Ya karena di situ dia menyimpan itu tadi tuyul. Jadi kalau tuyulnya kencing itu diletakkan di satu wadah gitu ya. Nanti kalau sudah kiranya berapa jam yang tadi sudah dituang itu dituang lagi. Ya kemarin itu ada beberapa video yang lagi viral ini. Entah pedagang apa dia, entah jual apa,
dia ketahuan oleh kamera itu mangkoknya ini diludahin, entah itu berbentuk iseng atau ilmu pesugihan itu. Ya, maaf kalau itu saya menyangkal ya, tidak, barangkali itu Iseng gitu ya. Cara baru. Karena apa? Kalau yang namanya penglaris hanya diberikan ke seseorang, itu hal yang tidak mungkin. Jadi penglaris itu untuk mayoritas semuanya. Nah, kalau yang saya melihat pertangkapan kamera itu kan hanya di satu piring itu. Ya. Didatangi yang katanya, maaf ini air liurnya benda apa? Makhluk hidup yang hijau. Ya. Berarti kan yang makan cuma satu orang itu. Padahal yang beli kan banyak. Ya. Terus intinya itu untuk apa kalau cuma satu orang? Yang saya tahu itu mayoritas. Jadi ini wadah ya yang untuk diperdagangkan. Ya wadah ini yang dikasih. Bukan wadah yang sudah ada, entah itu kuah, entah itu bumbunya, itu yang dikasih. Kalau penglaris sendiri ini ada jangka waktunya nggak sih ini? Biasanya ya. Kalau yang saya tahu itu 40 hari, 100 hari. Ulang, istilahnya isi ulang ya. Dan itu konsekuensinya apa nih? Seumpama kalau sampai lupa gitu nih. Ya sepi, ludes. Oh, sepi gitu aja. Iya. Terus makanannya itu entah busuk, entah bagaimana, meskipun baru masak itu. Oh, efek jeleknya ke situ ya? Ya memang, tapi biasanya kalau orang sudah pakai penglaris itu to be continue, terus bersambung, dia tidak akan berhenti karena dia sudah merasa nyaman. Bekerja tidak sia-sia, dia membuat berapa kilo yang istilahnya harus menggunakan ini itu sayur apa daging apa ikan. Nah itu dia sudah sedia prepare sekian kilo, habis di mana-mana orang jualan kalau sudah prepare habis itu kan menyenangkan. Apalagi lihat pengunjung banyak. Tetapi biasanya yang saya pernah mendengar, mereka yang memakai penglaris itu uangnya tidak lama katanya. Yang saya dengar seperti itu. Satu, yang kedua pasti ada seperti korban apa seperti itu. Semacam tumbal gitu atau gimana? Ya, bisa dikatakan. Tapi ya tumbalnya ringan-ringan aja, gak berat-berat gitu. Sampai membunuh atau apa enggak, kayak pabrik apa itu enggak seperti itu. Ya. Kalau apa namanya penglaris ini makhluknya berbentuk apa sih ini sebenarnya? Loh, ya itu tadi ada yang semacam, kalau yang saya tahu itu ya tuyul itu tadi, kencingnya tuyul. Terus kaki, ya kalau kaki yang dicuci itu mungkin dia sudah mendapatkan mantra dari orang pinternya tadi. Jadi kamu cuci kaki sambil baca ini, airnya ditaruh di wadah, nanti air itu yang dituangkan di kuah atau di bumbunya. Terus kalau maaf sekali lagi, kalau celana dalam itu celana dalamnya diikat dengan mantra apa, itu dimasukkan ke situ, diaduk sama satu makanan. Ya, diaduk di situ. Kalau garam itu, kalau saya rasa kalau garam gosok sama air cucian beras itu bukan penglaris kalau saya bilang, hanya kepercayaan orang-orang tertentu. Ya, terus ini membersihkan. Jadi kan gini, kayak saya punya musuh tapi saya punya dagangan. Musuh saya itu tidak suka saya laris, tapi larisnya itu laris yang alami ya. Entah malamnya disiram apa, entah apa biasa. Saingan kan begitu. Kompetitor ya katanya, kompetitor itu. Untuk antisipasi itu, sebelum buka depot saya atau toko saya atau apa yang usaha saya, itu saya sapu dulu, terus saya siram pakai air apa, cucian beras tadi. Mungkin dari nilai positifnya tentang bekas air beras tadi sama garam itu, mungkin positifnya nilai dari kebersihannya ya nih ya. Bisa jadi seperti itu. Alangkah baiknya kita membuka usaha mengawali membersihkan membersihkan dalam tanda kutip itu. Betul. Entah itu
sampah berbentuk visual atau sampah yang lain-lainnya ya betul, kalau itu betul. Ini yang pernah saya baca ya nih ya, bahwa ada salah satu penglaris ini penjual di tempatnya itu memelihara pocong. Jadi setiap makanan yang mau disediakan ini diludahin dulu sama pocongnya. Konon katanya seperti itu. Apa itu juga berbentuk penglaris atau pesugihan ya Ibu? Kalau itu sudah terlalu amat sangat parah, dan harga jualnya mahal itu. Kalau sudah pakai pocong, biasanya itu tepat istilahnya itu orang usaha kuliner yang besar sekali itu. Soalnya mediator itu kan ada nominalnya, ada harganya. Oh iya, mahar gitu kan? Mahar ya, bukan mahar, dia sudah jual beli itu sudah bukan. Kalau mahar kan seikhlasnya kita. Jadi pembuat tidak menyebutkan nominal. Kalau mahar kan kita ikhlas memberi, itu sudah bukan mahar itu. Kalau masalah yang ada pocongnya itu biasanya itu resto yang besar sekali, yang istilahnya itu keluar masuk tinggi. Pengunjung dan tinggi. Ya, omsetnya tinggi gitu ya nih ya. Ya itu sudah tingkatan tinggi. Tapi kalau mungkin ada pocong bisa ngeludahi. Nah kalau saya mendengar tidak itu. Dulu kalau ada orang meninggal itu Jumat malam, Jumat manis, atau pas Jumat manisnya itu sebelum jam 3 sore meninggalnya, atau sebelum yang afdol itu katanya jam 12 malam sampai menjelang orang berangkat Jumatan. Itu makanya kalau orang meninggal hari Kamis, Jumat manis itu makamnya dijaga. Karena itu ada yang mencuri nanti. Jadi begitu yang selesai pemakaman, orang pergi, ada yang mencuri, tali pocongnya diambil. Itu bisa buat, katanya loh ya, saya sih belum pernah tahu kayak gitu itu. Buat maling itu katanya tidak bisa kelihatan. Terus dimasukkan ke semacam dagangan, meskipun bikin kuah yang berapa liter airnya pasti laku. Itu kalau saya yang dengar dulu itu. Tapi kalau yang menyediakan pocongan, kan hal yang tidak masuk akal. Kalau pocong yang sudah jadi pocong bisa ngeludah. Iya nih. Cuman kita itu, kan nggak kalau yang saya tahu itu nggak tahu kebenaran cerita itu. Saya hanya baca. Entah itu cerita fiksi atau nyata, saya kurang paham. Kan. Tapi kita logikanya aja. Mana ada pocongan bisa makanya saya ingin meluruskan ini apa benar. Betul. Tapi kalau yang talinya itu dipergunakan, saya itu sudah pernah mendengar dan saya lihat sendiri. Jadi kalau orang meninggalnya itu Jumat manis, pasti dijaga makamnya. Zaman dulu. Kalau sekarang sih mungkin orang mau ngambil gitu spekulasi ya, karena apa? Juru kuncinya standby terus. Kalau ini ada pengalaman nggak sih nih? Kalau ada pengalaman ini tentang insya Allah ada. Ya mungkin tentang nih waktu makan terus ada orang ketahuan, mungkin nih waktu makan terus merasakan sesuatu beda. Kalau saya dan teman saya yang indigo, kalau saya makan di satu resto atau di warung itu aja, saya merasakan yang saya makan ini sudah tidak enak. Rasa dengan apa yang disajikan. Jadi maaf ini saya menyebutkan salah satu produk ya, tapi bukan ini loh ya. Seperti saya makan soto tapi rasa pecel. Ini kan sudah aneh. Ini hanya perumpamaan ya, perumpamaan. Itu sudah something di situ. Satu. Kedua, kalau orang penjual makanan itu ramai, ketika kita membeli biasanya kan kita membeli itu tidak hanya untuk dimakan di situ. Kadang kita ingat keluarga, kita bungkus. Saat kita membeli yang dibungkus tadi, dibuka di rumah, rasanya sudah berbeda dengan yang kita makan di sana. Bukan masalah hangat atau tidaknya loh ya. Kalau hangat itu relatif lah nih. Relatif itu mungkin jarak jauh jadi sudah dingin. Tapi rasanya berbeda. Karena kita sudah terpengaruh dengan penglaris tadi, kita makan tahap enak. Ketika di rumah kita melihat makanan itu sungguh tidak enak sekali, pokoknya tidak layak, aneh. Nah itu something juga. Gitu. Kalau saya, pengalaman saya yaitu dulu sama teman saya. Jadi
Saya lihat di situ, makanya saya kenapa bilang ada kamar mandi yang tidak boleh dipakai. Ya. Saya sampai bertengkar. Lah terus ini buat apa, saya bilang gitu. Oh, ini ingin masuk kamar mandi? Iya, saya mau kamar. Iya Bu, tapi ini rusak. Lah kalau rusak kenapa dibuka? Harusnya ditutup, saya bilang gitu. Pokoknya enggak boleh Bu, tunggu yang di sebelah. Berarti kamar mandinya ini terbuka ya nih ya? Terbuka, terbuka, pintunya itu separuh, bukanya itu. Iya. Enggak buka lebar gitu, separuh. Terus sampai saya bertengkar sama yang jaga. Jadi kamar mandi, kenapa kalau kamar mandi kok harus dijaga? Kan begitu. Sementara ini kan bukan semacam kayak di hotel aja enggak dijaga, ya kan? Betul. Kok ini gini aja dijaga. Jadi jangan sampai ini ada yang memasuki kamar mandi itu. Nah di situ saya sempat melihat, oh ada anak kecil-kecil 3 di situ. Jadi mereka itu lucu, gantian pipis gitu, ditaruh di semacam kayak gelasnya mineral gitu. Terus setor, kalau pipis disetorkan gitu. Jadi berbentuk secara fisik ya nih ya? Ya, atau itu kasat mata ya. Saya melihat sendiri. Saya lihat ini apa? Langsung saya bilang gini, saya sama teman saya. Sudah pesan, sudah. Ayo dibayar aja. Oh, ini belum sampai makan ini ya. Terus pendapat teman yang indigo ini gimana? Dia bilang begini, ono opo, kamu lihat kamar mandi. Dari tadi saya ditabrak anak-anak itu, saya pikir anaknya pengunjung, dia bilang gitu. Dipikir anaknya, pikirannya dia malah gini. Ini anak kecil-kecil kok mondar-mandir masuk kamar mandi. Orang tuanya di mana? Kalau kepleset bagaimana? Malah pikirannya dia seperti itu. Dipikirnya begitu bukan dia melihat kok telanjang, nah itu. Dia kan lihat anak kecil gundul telanjang. Aku sudah ada dari tadi ya, itu terus keluar itu. Berarti intinya nih waktu itu di situ gak sampai merasakan ya nih? Enggak, karena saya jujur aja, saya masuk ke situ itu saya sudah ini pengen buang air kecil gitu loh, cepet-cepet saya itu. Jadi pesen apa ya, ke situ aja Pak. Saya bilang gitu. Begitu mau pesen terus ke kamar mandi dulu ya, itu saya lihat sampai saya itu bingung. Ini ngapain anak kecil-kecil ini? Jadi keluar tuh bawa gelas kayak mineral gitu ya, gelas plastik gitu, mondar mandir. Itu pengalaman saya yang pertama. Yang kedua, saya pernah tinggal di suatu tempat. Di situ tetangga saya itu kebetulan orang Muslim. Dia itu berjualan makanan yang tidak saya sebutkan. Dan makanan ini dia jualan itu hanya pakai rombong ya, bukan di satu tempat, pakai rombong. Berjalan berarti ini. Ya, tapi dia enggak keliling, ada tempatnya. Iya. Yang saya herankan, dia kalau berangkat itu setengah 12 siang. Menjelang asar sudah sampai rumah. Setengah 12. Padahal dagangannya banyak. Dan kiri kanannya juga ada yang jualan seperti dia. Mungkin kualitasnya lebih baik. Karena saya juga tahu bagaimana cara memasaknya orang itu, bagaimana tempatnya, sudah tidak layak pokoknya. Saya tahu. Yang saya herankan, orang Muslim kok memelihara anjing. Dan anjingnya itu kurus, bukan semacam apa namanya, gak semacam anjing piaraan gitu, kurus anjingnya itu. Iseng-iseng saya itu kalau mudanya dulu itu kan main ini apa, keong. Nah itu depan halamannya itu kan ada tanah itu dilobangi sama anak-anak. Kopiok. Terus airnya habis, saya ngambil sumur ke belakang rumahnya dia. Saya ke sana, saya lihat loh, anjingnya itu kok di ini apa, di lap gini loh air liurnya, pakai serbet. Serbetnya itu dia dimasukkan ke air, diperas, lalu dipancing. Kakinya anjing itu dicuci. Saya kan heran, loh, kakinya anjing kok dicuci, saya bilang gitu. Kenapa? Apa kotor? Namanya binatang ya, kalau kotor kan wajar. Ditaruh di panci. Saya enggak mikir karena saya sudah keburu main keong tadi. Besoknya saya nginceng malah. Saya tidak sengaja. Pokoknya saya sengaja ke situ. Saya seperti itu lagi. Dan saat melakukan itu, saya ingat itu setelah adzan. Karena dia berangkatnya itu jualan mesti setelah adzan.
Berarti tadi kan nih bilang dari setengah 2 selepas asar selesai. Ya. Selepas Habis. asar selesai. Pokoknya dia jualannya itu berangkatnya dari rumah, masjid habis azan, duhur itu dia berangkat. Terus itu apa namanya? Asar, menjelang asar sudah pulang habis. Oh gitu ya. Saya tanyakan ke bapak saya, kebetulan almarhum itu juga punya ilmu sedikit. Bapak saya kaget, loh, kamu lihat di mana di situ? Masa iya? Karena beliau sendiri pernah makan masakannya orang itu. Nah ini masa iya? Bapak saya nginceng juga, jam piro jam segini. Akhirnya dilihat, wah iki, ya ini yang penglarisan itu katanya. Makanya setiap 40 hari sekali beliau datang ke satu tempat. Saya tidak mau nyebutkan kotanya, di situ dia. Mesti libur dia. Setiap itu ya. Libur mungkin 2 hari. Ya, tadi kata Nik tadi ya, isi ulang tadi ya Nik ya. Betul. Ya. Seperti kalau itu. Menarik ya Nik ya pengalamannya Nik ya. Alhamdulillah. Ya. Kalau untuk secara agama mungkin kan kita kalau usaha kan ada yang orang istilah gerusa-gerusu, dalam arti gerusu ingin cepet laris gitu loh nih. Oh, ya. Mungkin mereka nggak sabar atau apa, akhirnya larinya ke hal yang kurang baik. Ya. Ini ya kurang baik. Ada nggak sih ini menurut agama yang untuk kesana itu nih? Ada. Dalam arti untuk kesana untuk melariskan dagangan ini secara normal. Ada. Jadi gini, di agama Islam itu kan takdir itu ada 3 ya, jodoh, rezeki, mati, termasuk rezeki ini orang dagang. Usaha itu nih ya. Usaha itu rezeki. Bagaimana kita memperkenalkan dagangan kita ke orang, bagaimana supaya dagangan ini disenangi orang dan laris. Ya. Tapi tidak semua orang jualan itu langsung laris dan setiap hari laris, tidak. Ya. Kalau seperti itu kasihan yang lainnya kan Roda dibagi itu rezeki berputar itu. Ya berputar. Apalagi kalau pertama jualan itu kan kita babat alas istilahnya. Dan nanti akan menghasilkan yang memuaskan kalau memang kita melalui jalan yang benar. Konon ceritanya, kalau dulu kiai-kiai itu cerita, kalau saya dengar itu ya, kalau kita mau jualan, kita mau buka, kita adzan. Untuk memulai ya nih ya. Ya, kamu bukan setiap mau berjualan, setiap mau buka. Okay. Kamu bayangkan ketika azan berkumandang, orang naik motor, orang tidur, orang jalan akan berhenti semua untuk masuk ke masjid. Ya. Apa namanya? Untuk memenuhi panggilan itu. Ya. Begitu juga kita mau jualan, kita adzan. Nah, saat kita adzan, otomatis kan banyak orang yang datang. Insya Allah itu. Insya Allah. Dan ya. itu alhamdulillah sudah pernah saya buktikan. Saya juga pernah buka kuliner kok. Ya, Nah, itu apa? Ya. Ketika kita merasakan vakum, tidak ada kegiatan istilahnya itu melayani customer. Ya. Ya entah apa kita kalah dengan yang lainnya atau bagaimana, wajar kalau kita yang banyak baca ya fata ya rosak, ya fata ya rosak, ya fata ya rosak. Insya Allah itu janjinya Allah itu pasti akan, ya meskipun nggak laris-laris banget, tapi secara kontinu di mana kita menyediakan 20 porsi, sisau ya mek telu. Paling enggak mayoritas sudah laku. Sudah keluar, tapi lakunya itu bagus. Ya, 70% kontinu udah, gini loh, enggak brol terus. Apa habis brol. Kalau orang jualan seperti itu kayaknya mengejutkan sekali gitu. Tapi ya kebanyakan di zaman sekarang ini orang-orang memilih jalan pintas. Karena kuliner memang sekarang banyak dan biasanya yang pakai penglaris itu umumnya kuliner. Umumnya karena apa? Mereka sudah memasak, sudah membuat satu makanan yang jadi, ini harus habis. Kalau tidak habis, besok sudah tidak bisa dipakai lagi. Kalaupun bisa, rasanya sudah berbeda. Tapi kalau orang jualan yang kering-kering, saya rasa tidak usah begitu. Sabar aja. Ya, sabar. Saya rasa loh ya, tapi jarang juga orang-orang pakai seperti itu. Kalau yang jualan
bahan-bahan baku apa bahan-bahan Iya. kering itu jarang kan gitu. Mungkin gitu aja nih tentang penglaris ini ya nih ya. Iya. Mungkin saya tutup dengan kata-kata, bukan kata-kata ya teman-teman ya, mungkin sedikit memotivasi lah untuk teman-teman. Kalau kita memang berniat usaha, berdagang, alangkah baiknya kita jalani itu secara normal, sabar, ikhtiar. Segala sesuatu yang instan itu selesainya juga instan teman-teman. Ya. Itu sih kalau dari saya. Mungkin setelah pembahasan ini teman-teman di rumah mau berkomentar komentar apa, silakan komentar di bawah. Kalau untuk dari segi cerita atau penyebutan nama, ada yang tersinggung atau ada yang salah dari kita minta maaf. Kita minta maaf, kita tidak bermaksud menyinggung. Itu kita juga bilang tadi, semua ini hanya perumpamaan. Tentang makanan, tentang tempat itu hanya perumpamaan, teman-teman. Saya akhiri sesi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat agama lain.